M1 Astray adalah mobile suit produksi massal Orb Union yang diperkenalkan dalam anime Mobile Suit Gundam Seed. Varian produksi massal dari prototipe seri P0 yang dikembangkan dalam proyek Astray, M1 Astray, diproduksi oleh Morgenrote sebagai mobile suit utama untuk pasukan pertahanan nasional Orb Union. Karena kekhawatiran akan biaya produksi, M1 Astray menghilangkan kemampuan prototipe untuk dilengkapi komponen opsional dan mengalami beberapa penurunan, termasuk pengurangan area lapis baja, pengurangan jangkauan gerak anggota badan, dan penyederhanaan sensor. Mirip dengan Strike Dagger milik Earth Alliance, M1 Astray dilengkapi dengan OS Naturalius. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Setelah kemarin kita sempat review beberapa Gundam Astray, sekarang kita akan review HG-M1 Astray dari Bandai. Kit keluaran 2012 yang berarti sudah sekitar 13 tahun yang lalu. Gundam Astray tapi termasuk Kroco. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah ya. Gundam ini punya kombinasi warna hitam, merah, dan didominasi warna putih. Kit ini menjadi salah satu kit yang jarang diminati karena termasuk kit keluaran lama dan belum termasuk kit revive. Tapi kalau menurutku si Gundam ini terlalu bagus untuk dijadikan Kroco karena bentuknya tidak seperti Kroco kebanyakan seperti GM. Pertama kita review estetika bagian kepala yang sangat menarik. Menurutku kepalanya keren dan lebih simpel dibandingkan Gundam Astray kebanyakan. Kemudian ditambah terdapat seperti jet di belakang kepalanya yang terlihat bagus dan juga V-fin yang terlihat lebih panjang. Serta terdapat Eagle Stellung CIWS Multibarrel 75 mm. Sepasang senjata Vulcan yang dipasang di kepala, merupakan senjata penembak peluru kaliber kecil yang dirancang untuk menembak jatuh rudal dan kendaraan lapis baja ringan, tetapi tidak efektif terhadap lapis baja MS. Lanjut untuk badannya juga dibuat sangat keren. Badannya dibuat keren tapi tidak berotot seperti Gundam Astray biasanya. Kemudian di bagian pinggang depan terdapat rok yang sangat kecil, beda dengan Astray kebanyakan yang tidak ada roknya. Selanjutnya di bagian pinggang samping tidak terdapat rok kecil namun terdapat sarung pedang untuk menempatkan pedangnya. Tidak lupa di bagian belakangnya juga terdapat rok, serta rok tengahnya panjang seperti Astray kebanyakan. Setelah itu di bagian punggung terdapat backpack yang menyatu dengan badannya. Backpacknya dirancang menggunakan Eyeless Striker milik Earth Alliance sebagai referensi dan berfungsi sebagai unit terbang, yang memungkinkan mobile suit ini terbang dalam waktu singkat. Fitur ini dirancang untuk perjalanan jarak menengah, memungkinkan M1 Astray untuk segera ditempatkan di dalam orb tanpa perlu transportasi udara. Lanjut untuk bagian lengan terlihat gagah, dan lumayan keren. Pada bahunya dibuat besar dan gagah namun tidak sebesar punya Astray kebanyakan tapi tetap keren. Kemudian untuk bagian tangannya hampir mirip dengan Gundam Astray kebanyakan, tapi tidak begitu berotot dibandingkan lengan Astray kebanyakan. Selanjutnya pada kaki ini yang membuatnya terlihat gagah. Pada kaki ini lumayan ramping dan bentuknya mirip dengan Gundam Astray biasanya. Namun untuk bentuknya tidak begitu berotot dibandingkan dengan Astray kebanyakan. Berikut secara garis besar apabila dibandingkan dengan Astray Red Dragon dari Daban. Di mana memang bentuknya hampir mirip tapi lebih detail dan berotot Gundam Astray Red Dragon. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan Entry Grade RX-78-2 Gundam Bandai, HG Astray Red Dragon Daban, HG Gundam Astray Blue Frame Bandai, HG Gundam Astray Blue Frame Second L Bandai, HG Sengoku Astray Inversion Weimei, dan HG Gundam Astray Gold Frame Amatsumina Bandai. Dari perbandingan tinggi tadi, kit ini memiliki tinggi yang hampir sama dengan tinggi kit HG kebanyakan. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita dapat lumayan banyak aksesoris. Pertama kita dapat beberapa opsi tangan, yaitu sepasang tangan menggenggam dengan lubang untuk memegang senjata seperti ini, kemudian satu tangan trigger finger sebelah kanan, dan satu tangan menggenggam sebelah kiri tanpa lubang seperti ini. Kedua kita dapat beam saber tipe 70. Senjata jarak dekat standar Mobile Suit Orb, beam saber, memancarkan bilas sinar saat digunakan. Beam saber dikembangkan sebelum beam rifle, dan secara bertahap ditingkatkan. Hasilnya, pedang ini memperoleh kemampuan untuk secara bebas mengubah bentuk dan daya ledak bilas sinarnya agar sesuai dengan situasi, menjadikannya lebih unggul daripada pedang sinar yang diadopsi oleh aliansi bumi. Dan sepasang beam saber disimpan di ransel M1 Astray. Ketiga kita dapat senjata utama jarak jauh yaitu beam rifle tipe 71. Senjata utama M1 Astray, beam rifle tipe 71, didasarkan pada teknologi yang diperoleh dari Earth Alliance. Seperti mobile suit lainnya, senapan ini memiliki desain yang ringan. Performanya identik dengan senapan sinar Strike Gundam, dan memberikannya keunggulan melawan Zaf, yang lambat dalam menerapkan persenjataan sinar di antara pasukannya. Senjata ini disimpan di bagian backpack dengan menggunakan konektor seperti ini. Keempat kita mendapatkan shield. Perisai fisik berlapis anti-beam,
Persenjataan pertahanan ini dipasang di lengan bawah kiri dan atau genggaman M1 Astray. Perisai ini sama dengan yang digunakan oleh Duel Gundam dan Strike Gundam. Sama seperti Beam Rifle, senjata ini disimpan bersama Beam Rifle di backpack seperti ini. Kelima, kita dapat Anti-Ship Sword, pedang yang panjangnya melebihi tinggi Gundamnya. Sebagai senjata tempur jarak dekat opsional, pedang fisik sepanjang 9,1 m ini dapat dibawa hingga 2 pedang pada dudukan khusus yang terpasang pada pelindung side skirt M1 Astray. Awalnya merupakan bagian dari Integrated Weapon Striker Pack yang digunakan oleh Strike Rogue IWSP, pedang ini telah melalui pengujian berulang kali dan kemudian diadopsi oleh M1 Astray, yang sebelumnya tidak memiliki persenjataan fisik. Teknik tempur untuk menggunakan pedang ini dikembangkan oleh Barry Ho. Terakhir kita dapat stiker yang lumayan bagus. Tumben Bandai kasih kita stiker kering yang lumayan bagus. Kita juga bisa pakai stiker ini untuk Gundam kita yang lainnya ya guys. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama dan untuk sekarang masih sangat solid ya walaupun kit keluaran lama. Sekarang kita coba pose loop figure second. Ternyata tidak begitu bisa ya, karena kit keluaran lama maka artikulasi sedikit terbatas. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng lumayan leluasa. Kepala bisa headbang lumayan luas juga. Dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke bagian badannya. Badan bisa gel-gel terbatas seperti ini. Badan bisa ditekuk membungkuk terbatas juga seperti ini. Dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini tapi agak serat. Kedua rok depan tidak ada artikulasinya. Rok samping bisa diangkat lateral seperti ini. Rok samping bisa diputar-putar seperti ini aja. Sarung pedang di rok samping bisa diputar seperti ini aja. Rok belakang tidak ada artikulasinya. Dan jet bawah yang ada pada backpack bisa digerakkan semau kalian karena pakai ball joint. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly joint di kedua bagian lengan. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini saja. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double joint dan bisa diluruskan lagi. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya yang bisa digerakkan sesuka kalian. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangan bisa diputar-putar seperti ini seperti Astray kebanyakan. Paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini aja. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double joint dan bisa diluruskan lagi. Kaki bawah bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bawah bisa digerakkan ke depan dan ke belakang lumayan leluasa. Dan kaki bawah bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sejauh ini aja. Karena kit keluaran lama, maka untuk ngangkangnya cuma sejauh ini. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari Gundam keren seperti Astray tapi pingin yang terlihat simpel, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu bentuknya sangar, kombinasi warna yang bagus, dan aksesoris yang lumayan banyak. Kelemahannya ada di artikulasi yang sedikit terbatas dan resiko loose-nya besar karena pakai polycap. Aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.